Halo, bertemu lagi dengan saya Selamat Riyadi dalam acara Ngobras, ngobrol bareng santai. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat fenomenal, ya sangat unik juga ya. Oke, langsung saja kita berkenalan dengan bintang tamunya. Halo teman-teman, saya Luciana Dewi, saya biasa dipanggil Lusdeo, saya dari Negla. Usia saya sekarang 22 tahun. Oke, ya itu dia bintang tamu kita namanya Lusdeu, asalnya dari Negla. Oke, banyak cerita unik yang nanti kita akan obrolkan ya. Ini bahasanya mau lo gue apa aku kamu ada Yang aku kamu santai asik aja. yang santai aja. Soalnya katanya dia dulu seorang berandal yang berhijrah ceritanya asik. Sebenarnya bukan berandal ya, tapi lebih ke betah di jalan gitu daripada di rumah. Ya kalau betah di jalan namanya apa sih? Anak jalanan. Anak jalanan apa anak pang? Enggak sih, ngadain acara gitu, ikut-ikut acara juga jarang. Nah itulah. Ya pokoknya kita akan nanti kita akan bahas tentang kehidupannya dari mulai mulai anak jalanan ya. Mulai nggak sekolah ya. Anak jalanan sampai hijrah sampai sekarang nih. Nah, sekarang apa namanya? Kehidupannya berubah 180 derajat dari dulu ya. 180 Ya, derajat apa berapa alhamdulillah ada derajat sih? perubahan intinya. Ya intinya menuju yang lebih baik ya. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Oke, bagi teman-teman seperti biasa yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe, like, komen dan share ya. Oke, kita langsung saja ya. Kita mulai meninterogasi bintang tamu kita yang satu ini nih. Ya, saya juga Diinterogasi. apa namanya sudah mengenal lama dengan bintang tamu kita. Ya cukup unik juga sih ya, cukup fenomenal. Kita kenal berapa tahun ya, Lus? Lama ya, cukup lama. Ya pokoknya lama ya. Semenjak dia masih sekolah, sekolah apa? Sekolah SMK ya. Iya, SMK. Ya di SMK. Karena kita kenal juga di SMK ya. Iya. Nah, pokoknya kita akan apa namanya gali ceritanya yang sangat unik. Oke, kita mulai di apa namanya ya, kan saya sering katanya kamu seorang anak yang seneng di jalan, anak berandalan, itu ceritanya bagaimana bisa seneng di jalan gitu. Karena faktor orang tua sih, makanya rumah itu hanya tempat singgah, jadi kurang betah gitu. Mungkin dulu dulu kan masih labil ya, masih ABG gitu, nggak mikirin masa depan juga Iya. gitu. Sempat kayak aku tuh SMP terus disuruh lanjut SMK tuh nggak mau gitu. Berarti Dulunya aku berarti tuh di situ. sempat berhenti dulu nggak? Iya, berhenti 1 tahun. Berarti Iya, apa namanya? satu Istirahat. tahun istirahat 1 tahun itu aku Cuti kayak cuti sekolah. ngapain gitu kalau nggak kerja. Kan aku nyoba nyoba deh kerja, Emang taunya lulusan SMP kerja apa? lulusan SMP itu paling kerja jadi pembantu rumah tangga. Lulusan SMP kan usia 15 tahun tuh. Tapi cukup cukup pemikirannya cukup nggak masuk akal juga ya, dibilang nggak masuk akal. Orang tua udah niat biayain sekolah, kenapa anaknya nggak mau Tuh, gitu. Itu labil banget, aku dulu labil ya banget. padahal banyak teman-teman kita yang pengen sekolah tapi orang tuanya nggak mampu. Ini kebalikannya. Orang tuanya mampu, dianya nggak mau sekolah. Nah, itu aku dulu gitu. Cuma dengan tawaran mama, terus dulu mama kerja ya di luar negeri sebelum almarhum gitu. Terus ditawarin lah aku sekolah lagi, ayo nah sekolah gitu. Akhirnya aku mau ke sekolah terdekat dari desa aku sekolah di SMK Islam Anur Asik. Karangjeti, jurusan akuntansi. Oke, jurusannya akuntansi. Sekarang jadi apa? Ya kebetulan Tapi sekarang bener sih pemasarannya. iya, sekarang pas sekolah tuh kayak sekolahnya berbasis pesantren kan, jadi tertarik gitu buat aku ngaji lagi deh gitu, belajar mulai ya. Jadi uhti ya. Ya belajar lah gitu, aku harus gimana sih caranya menyesuaikan. Dari dulunya aku sering tidur di jalan, aku nggak ada tujuan, terus aku sekolah
ngikutin aturan yang sedemikian sulit mungkin, tapi aku bisa, dan buktinya aku sekolah nggak punya masalah sampai Oke. jadi Oke. OSIS Sekarang gitu. apa namanya? Itu kan pas sekolahnya ya. Nah, saya mau tanya pas di jalannya itu ngapain aja di jalan itu? Terus apa namanya sering nongkrongnya di mana? Aku nggak malu ya buat ngatain ini, aku Iya, pernah ngamen, teman-teman pernah asik ngamen. ngamen. Nyanyinya lagu apa? Aku ikut-ikutan aja sama anak-anak yang di jalan lainnya gitu. Aku memang nggak bisa nyanyi dan nggak bisa gitar juga ya, cuma Berarti hobi cuma gitu. pegang kecerek. Enggak sih, cuma ya jalan gitu, kayak dibilang minta-minta enggak ya, karena kita ngamen gitu. Ikut di terminal, naik mobil ke jurusan Iya. mana, Daerah mana itu? Daerah mana? di Pasar Rebo ya kalau nggak salah, di Jakarta itu. Pasar Rebo. Terus keliling ke Bekasi, ke Depok, kayak pulangnya tuh arah Kuningan, pulang ke Brebes gitu. Itu berarti kisaran tahun berapa, Lus? 2015. 2015 ya, berarti udah lama ya. Berarti Lama udah. banget. Ya. Nah, kemudian otomatis kan setelah di jalan berpikir untuk melanjutkan sekolah nih. Nah, motivasi terbesar untuk sekolahnya kira-kira apa nih? Dulu tuh pengen sarjana ya, tiba-tiba berpikir pengen banget gitu jadi sarjana, sampai akun Facebook tuh namanya apa sih, sarjana, tapi nggak punya gelar gitu. Dan itu lucu banget, story aku sering menginspirasi orang tapi aku nggak sekolah, kan lucu ya. Pas sekolah malah kayak Kayak apa? ya berubah diem gitu. Mau gaya takut apa ya, sebenarnya perjalanan ini menginspirasi ya kalau buat aku sendiri. Sampai sekarang aku berpikirnya, oh dulu masa-masa dimanjanya aku, masalah keuangan dan segala macamnya difasilitasi orang tua, sekarang ngerasa kayak berjuang sendiri terus sampai aku nikah gitu, dan mama udah nggak ada, kayak oh ini hidup Oh, gitu. ya udah jangan nangis. Enggak kok, aku jadi keingat aku dulu Nah, bandel banget. iya bandel ya. Heeh. Tapi pas SMK kan saya juga masih apa namanya bekerja di sekolah tersebut ya. Kan apa namanya jadi santri juga kan ya. Iya, aku Nah, mondok. itu apa namanya jadi santri apa namanya ikut mondok itu ada yang nyuruh atau emang kemauan sendiri? Oh, itu kemauan sendiri. Meskipun jarak rumah sama sekolah deket tuh, itu emang kemauan sendiri. Dan gimana sih caranya aku bener-bener bisa gitu jadi anak sekolah gitu. Meskipun nggak pinter-pinter banget ya, yang penting aku mikirnya aktif lah, ikut Iya. kegiatan apapun gitu. Ya berarti jadi santri walaupun sebentar nggak apa-apa yang penting. Aku mondok gitu. Berapa tahun sampai lulus nggak, Enggak Cik? sih, enggak. Enggak, berarti sampai kelas 2 apa kelas 3? Ya pas PKL Apa? mengenal dunia luar lah. Ya jadi keasikan akhirnya mondoknya udah. Ya udah. Oke. Nah, kemudian kan apa namanya setelah sekolah, ya otomatis sekolah mah di rumah nah. Bolak-balik gitu. Nah, kemudian setelah lulus nih, setelah lulus itu kemana aja nih? Pengalamannya apa namanya melanglang buana kemana? Pas lulus ya, pas lulus kemarin 2019 aku ke Cikarang. Karena katanya banyak lowongan ya gitu, di sana kan kawasan industri juga. Terus aku ke Cikarang dan nyatanya emang nggak mudah. Ikutlah apa namanya yang dikasih tahu sama sekolah tuh, kayak BKK. BKK sekolah gitu, bursa kerja ya. Aku ikut daftar ke BUMN perbankan itu yang sering keliling, mungkin kalian juga tahu ya teman-teman. Apa perbankan Bank keliling keliling? itu, Bang Emok. Bang Emok. Nah aku kerja di situ, terus daftar di Losari, kerja di Losari bagian keliling ya, bukan ini ya. Terus pindah ke Tanjung, itu mungkin karena lingkungan juga atau apa, berhenti berapa bulan aku pindah ke pabrik di Indokarya Gemilang, di PT Big. Oh, di sini ya berarti ya. Ya, Tenggoli sana. Nah, aku kerja ke situ. Berarti di Big berapa lama, Ci? Di Big sebentar sih, di Big aku kerja nggak pernah lama ya teman-teman.
Aku kerja di Big berapa bulan, terus keluar pindah lagi ke Kersana, ada PT juga. Di situ juga nggak lama, sebentar. Kenapa apa namanya kerja itu sebentar-sebentar? Padahal katanya tadi mencari pekerjaan itu susah. Enggak ya, aku mikirnya Ayo. aku soalnya sebelum sebelum kerja di perbankan tadi BUMN itu aku kerja di kafe. Jadi kebanyakan waktu aku buat nongkrong gitu. Ya. Jadi ya kerja di PT perasaannya berat ya. Berat, iya. Biasa nongkrong Soalnya suruh biasa aku kerja di kerjanya PT. nongkrong gitu di kafe, barista ya. Ya mending kalau nongkrongnya di apa di kafe ya. Nah, eh, berarti kan apa namanya sempat melanglang buana, sempat mencari pengalaman ke kota. Menurut kamu, Ci, mencari pekerjaan di kota itu rasanya bagaimana sih, Ci? Karena apa namanya? Ya penonton juga teman-teman banyak sekali yang apa namanya? Merasakan pengalaman mencari pekerjaan, berkeliling kota sampai pulang lagi ke desa gitu ya. Pengalaman kamu gimana, Ci? Kayak menurut aku sih mending kerja di sini ya gitu, di daerah Di sendiri. desa ya. Jadi buat kos-kosan mungkin nggak perlu ngekos, kita tinggal di rumah sendiri, biaya hidup pun lebih murah dibandingkan di kota. Belum kosan, kita biaya buat makan, gaji besar pun biaya hidup lebih besar juga gitu. Tapi ya emang sih ya kalau mencari pekerjaan kalau untuk cewek mungkin di desa gampang ya. Iya, Tapi kalau apa namanya kalau cowok di desa atau di kota sama aja susah. benar. Jadi ya mungkin untuk teman-teman yang sudah mendapatkan pekerjaan Jangan lupa dipertahankan. gitu ya. Kalau nggak kuat Ya keluar gitu. nanti udah keluar nyari lagi susah lagi. Benar. Nah, oke, berarti pengalaman sampai kerja udah. Nah, kamu kan nih apa namanya nikah muda nih, Ci? Enggak ya, enggak nikah muda. Aku nikah cukup usia lah Usia gitu. berapa? 22. Oh, 22. Ya emang sih ya. Ya segitu Iya, mah kalau di desa cukup. cukup ya. 22 tahun. Katanya apa namanya saya dengar biaya sendiri, Ci. Bener-bener biaya sendiri ya, teman-teman. Dapatnya Soalnya dari mana, Ci? kalau dibilang dapat dari mana, emang kalau kerja tuh aku jarang ngasih bapak gitu. Yang namanya bapak kan tulang punggung, teman-teman, Iya. beda sama ibu. Jadi setelah ibu aku nggak ada tuh udah uang tuh aku yang megang sendiri gitu. Aku nggak percayain ke kakak atau bapak aku, nggak. Kalau ngasih aku emang sering ngasih, tiap gajian aku kasih, tapi nggak sepenuhnya gitu. Dari situ aku ngumpulin, ya sama pacaran juga kesana kesini, cuma kalau nggak ada yang cocok dan Asik. jadi curhat ya. Pacaran ini tentang pacaran, teman-teman, apalagi teman-teman yang nonton perempuan ya, bener-bener harus hati-hati sama cowok zaman sekarang ya, Asik. karena nggak semuanya baik. Serius, nggak semuanya baik. Berarti banyak yang modus ya? Begitu, banyak yang modus, banyak yang modus. Nanti ini ya, nanti gini ya, tapi nggak dijanjiin mau nikah. Tapi selama pacaran ada yang apa? Ada yang janjiin nanti dilamar dan Pasti itu ada teman-teman. Aku pernah di PHP-in selama 4 tahun. 4 tahun 4 ya. tahun ya, sama orang negra sendiri itu. Lumayan tuh. 4 tahun. Tapi karena 4 tahun itu nggak jelas ya, kita putus nyambung. Aku nggak salah dong cari yang lain gitu. Nah, Karena nggak kemudian ada kepastian. berarti kan nikah umur 22 tahun setelah melewati lika-liku. Nah, katanya yang suami sekarang itu pacarannya sebentar ya. Itu sebentar banget banget, malah kayak nggak pacaran gitu, cuma kenal kenal sebentar ya. Aku pendekatan 3 bulan, terus orang tua dia ke rumah menentukan tanggal pernikahan untuk 3 bulan ke depan, itu cuma kehitung 6 bulan lah. Ya berarti langsung ya. Iya. Itu berarti cowok yang serius. Nah itu Asik. aku ditemukan ya, bukan menemukan. Ternyata kalau kita mau berubah, kita yang dicari, teman-teman, bukan kita yang capek ngejar-ngejar gitu. Ketemunya di mana, Ci? Di PT sih, PT mana? di Kersana. Yang di PT Kersana wis. Nah, berarti beruntung ya. 3 bulan langsung dilamar ya, berarti. Iya. Dilamar 3 bulan kemudian nikah deh. Nah, Enggak kemudian lama-lama ya.
Berarti sekarang sama bapak aja ya? Iya, aku sama bapak. Sama bapak. Nah, menjelang pernikahan nih, ada apa namanya kisah perjalanan yang apa namanya yang sulit atau gimana? Ada nggak, Ci? Banget itu. Soalnya bingung, kayak aku tuh punya orang tua tapi nggak mampu lagi biayain aku, mungkin bisa dibilang gitu sih. Apalagi saudara-saudara aku ya bisa dibilang ada tapi cuek gitu. Aku di situ berjuang, gimana sih caranya ini udah menjadi kewajiban aku gitu. Aku udah dituntut, mungkin udah harus nikah karena ketemu jodoh Iya. gitu. Terus dari aku mempersiapkan barang dapur, kayak nyari muak sendiri gitu. Muah. Iya, perias, Oh. MUA gitu. Iya, bahasanya muah. Iya, MUA bener kan teman-teman sendiri Iya. sekarang, apalagi MUA sekarang mahal-mahal ya gitu. Ya gimana caranya aja gitu, punya budget sekian bisa cukup buat upah yang sinoman dan lain-lain gitu. Harus ya kita nabung makanya. Nah, kesulitan terbesar menuju pernikahan apa, Ci? Kayak nggak nerima, belum ikhlas sulit banget ya. Acara besar kita, acara istimewa kita, ya nggak ada mama gitu. Iya. Itu aja sih. Iya, ya jangan nangis. Ya gimana gak mau nangis ya Kak. Terus kayak aku tuh sekarang Nanti ikut-ikut sedih nih. gitu, kayak apalagi sekarang udah ngandung kan teman-teman. Asik. Mau melahirkan, udah mau jadi ibu tapi nggak didampingi sama seorang ibu tuh, kayak aku harus gimana gitu. Ya harus mandiri lah gitu ya. Alhamdulillah ya, berarti setelah berapa bulan pernikahan berarti, Ci? Aku kosong 1 bulan sih. 1 bulan langsung berisi. Ya alhamdulillah ya, dikasih percayaan Ya gitu ya. gitu. Ya insya Allah sih, apa namanya rezeki pasti ada aja ya. Apa namanya ketika kita mau nikah ya nanti juga ada Iya. rezeki buat nikah. Kadang ngerasa gitu nggak, Ci? Jadi kok ini uang ujug-ujug ada. Yang penting kita selalu melibatkan Allah ya teman-teman. Asik. Aku belajar dari dulunya aku kayak gimana sampai sekarang aku ngerasain, oh gini, oh gitu. Jadi ada bedanya lah, aku sekolah sama enggak tuh emang ada bedanya. Aku diajarin yang seperti apa itu karena aku ya diajarin di sekolah gitu, nggak salah gitu. Iya. Nah, gitu ya. Kisahnya cukup menarik sekali ya. Jadi yang dulunya berandalan apa namanya pacaran sana sini, tapi kan ditemukan dengan jodoh yang cukup sebentar pacaran, mungkin gak pacaran ya, Iya, cuma pengenalan ya. ya PDKT langsung diajak nikah ya, dan alhamdulillah sekarang sudah mengandung anaknya yang pertama. Alhamdulillah ya. Nah kemudian sering ngerasa nyesel nggak sih, Ci? Apa ya dulu kok saya kayak gini? Ya mungkin itu yang ada di benak, yang selalu, ya Allah kok dulu gini ya gitu, ya Allah kok dulu gini gitu. Kadang buang-buang waktu sampai sekarang, kayak aku pengen buka usaha sendiri, jualan atau apa tuh, kayak kalau dulu nggak gitu mungkin Nggak gini. nggak gini gitu. Udah kayak, oh ya udah, itu pelajaran gitu. Ya pokoknya yang lalu biarlah berlalu karena kita hidup di yang sekarang ya. Iya. Ya biarkanlah apa namanya yang dulu menjadi sebuah kenangan. Asik. Yang penting mau sih belajar lebih baik, Ya, meskipun berubah ke arah yang lebih baik ya gitu ya. Nah, kemudian saya dengar-dengar sekarang apa namanya punya usaha, Ci. iya sih, sebelum nikah tuh kayak aku kan berhenti dari PT, aku jualan kayak bakso mercon, seblak-seblakan gitu. Itu Iya. sebelum nikah. Ya pokoknya banyak ya. Tapi kan saya kalau lihat status kamu tuh di story WhatsApp, Facebook itu perasaan usahanya banyak nih. Apa aja Ci bisa diceritakan Ci ke teman-teman Ci? Untuk sekarang aku kayak jual kripca atau basreng keripik pedes. Aku order buket money buat kondangan teman-teman juga bisa. Buat Aku kado jual. ya? Buat kado gitu. Aku juga ngorder apa sih namanya, Kosmetik. ya, kosmetik buat teman-teman yang kayak nanti dia bayarnya belakangan bisa nggak, itu aku ngadain gitu. Kredit. Ya, kredit Tempo skincare, ya, tempo ya. kredit ya. Nah,
teman-teman bisa dicontoh nih, apa namanya sekarang usahanya banyak. Ya jajanan apa namanya jajanan anak muda banget ya, kripca, basreng ya. Iya. Biasanya ya cewek-cewek yang suka pedas tuh biasanya ya silakan yang mau mau jajanan kripca, basreng ya order bisa ya. order, bisa DO juga ya. Iya, bisa dipaketin juga. Bisa DO, bisa dipaketin. Kemudian yang perlu kosmetik bisa konsultasi gratis. Yang penting setelah tanya-tanya ya beli, ya jangan kabur. Ya kalau belum rezekinya ya gimana. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya jualan ada yang nanya ya kita jawab ya. Iya. Masalah beli atau enggak ya kembali ke rezeki kita. Betul. Kalau udah rezekinya berarti ya belinya ke kita. Kalau enggak ya belinya ke orang lain. Iya gitu. Banyak jualan yang sama atau apapun itu, tapi kalau udah rezekinya kita pasti datang. Ya gitu. betul ya, karena rezeki sudah mempunyai alamat. Nah gitu. Nah ya pokoknya sangat menginspirasi dari seseorang yang tadinya Gak jelas. bukan apa-apa ya, bukan Gak apa-apa, jelas. gak jelas, melalui perjalanan untuk menjadi yang lebih baik, dan alhamdulillah sekarang dipertemukan dengan jodoh yang serius, dan alhamdulillah diberi kepercayaan, diberi karunia, yaitu sedang mengandung anaknya yang pertama. Kemudian dilancarkan juga usahanya tentunya ya, alhamdulillah. Nah, Ci punya pesan buat teman-teman gak, Ci? Apa ya? Pesannya singkat aja sih. Jangan sia-siain waktu teman-teman gitu. Ya meskipun aku belum baik sepenuhnya, aku juga masih belajar lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Yang penting mah tetap pada jalan dan aturan. Nggak melenceng ya. Nah gitu. Dibilang nggak melenceng tuh ya jangan buang-buang waktu lah kalau ada waktunya tersendiri buat kita ngapain, apalagi waktu buat di rumah gitu, kayak sama orang tua, ngumpul bareng keluarga, itu yang sangat aku rindukan. Asik ya. Itu aja. Ya pokoknya semoga terus diberi kemudahan untuk berbuat baik, dan semoga rezeki selalu menemani ya, mengiringi ya. Iya gitulah. Ya pokoknya semua sudah ada jalannya, yang penting kita percaya dan terus berusaha gitu teman-teman. Oke, mungkin karena kita sudah ngobrol lama banget ya, setengah jam. Hampir setengah jam. Iya benar. Mungkin kita akan sambung di lain waktu. Bagi teman-teman seperti biasa yang belum subscribe channel ini, biar nanti ketika kita membuat video baru, teman-teman akan mendapatkan info pertama ketika kita mengupload video baru. Tuh. Nah, oke, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Upload video baru. Tuh. Nah, oke, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Amit-amit taredang. Sedihnya. Terima kasih kacil nih. Itu mah iya gemes. Gemes ke orang bisa. Ente bisa nate kok dia mau yang nerima kekurangan aku. Itu kayak kamu. Bagus berarti.